في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Qafizin semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah ada multidimensi di sekitar kita? Benarkah ada alam-alam lain di sekitar kita yang tidak kita ketahui? Ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam kubur, dan lain sebagainya. Saya pernah ditanya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur adanya alam lain di dalam kubur. Ketika kita di kuburan, kita hanya melihat kuburan itu sendiri. Dan di dalam kubur ya hanya ada seonggok mayat. Di mana alam kuburnya? Pertanyaan ini pun saya jawab dengan sebuah flash disk. Ya, jawabannya adalah sebuah flash disk. Kenapa harus flash disk? Iya benar, flash disk yang hanya ukuran jari kelingking, casingnya plastik. Isinya paling-paling cuma seperangkat rangkaian elektronik yang nampak sederhana. Tapi di dalam sebuah flash disk ada segala macam isi dari dokumen. Ada foto, ada video, ada word, ada yang lain sebagainya. Kita hanya dengan memandangi casing flash disk, atau kita mungkin memecahkan casing flash disk itu, kita tidak akan pernah menemukan isinya. Di mana file videonya, di mana fotonya. Tapi ketika flash disk itu kita colokkan ke dalam komputer atau laptop, baru kita bisa mengakses, melihat isinya. Sederhana saja. Kita tidak tahu isi flash disk itu dengan mata telanjang karena mata kita tidak punya perangkat untuk membaca isi flash disk. Begitu juga kita, mata kita itu tidak bisa melihat apa yang ada di dalam isi kubur. Ya karena kita itu tidak punya perangkat untuk melihat isinya. Itu saja, sederhana sekali. Bagi seorang muslim, dunia multidimensi, bahkan cakupan terbesarnya adalah sistem alam semesta dengan multiverse yang tersusun dari berbagai alam yang tidak terhitung jumlahnya. Semua itu telah ada di dalam Al-Quran dijelaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa seluruh alam, Rabbul Alamin, pencipta seluruh dimensi, pencipta seluruh alam, dan pengendali seluruh jagat raya, memasukkan semesta ke dalam semesta. Ingat, memasukkan semesta ke dalam semesta. Bagi Allah itu sangat mudah. Semudah kita memasukkan file ke dalam WinRAR, lalu kita sembunyikan dengan hidden dalam sebuah file paling tersembunyi di dalam laptop. Ya sesederhana itu. Segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sederhana. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya memisahkan dimensi antara yang nyata dengan yang gaib itu semudah memisahkan air dengan minyak di dalam gelas. Itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah. Tapi banyak manusia-manusia dengan otak jongkok yang tidak mau beriman, seolah-olah dunia ini tercipta dengan sendirinya tanpa pencipta. Padahal kita tidak pernah menemukan sebuah bangunan berdiri sendiri tanpa adanya tukang. Itu fakta loh. Maka cobalah perhatikan baik-baik. Segala sesuatu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya adalah sebuah kenyataan yang harus diterima oleh akal logika. Ketika pada hari penghakiman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perlihatkan semua apa yang dilakukan setiap orang, setiap detailnya akan diperhitungkan. Ketika orang bertanya bagaimana caranya, cukup kita jawab. Bahkan seorang polisi bisa menangkap penjahat berdasarkan rekaman CCTV yang hanya beberapa menit. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala merekam semua perilaku manusia dan menjadikan rekaman itu sebagai barang bukti, baik kejahatan ataupun kebajikan. Sama mudahnya bagi kita mengakses rekaman CCTV untuk melihat kejadian yang sebenarnya. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan segalanya dan membuat segalanya menjadi mudah. Itu tidak sulit bagi Allah. Begitu juga dengan alam semesta yang luas ini. Setiap detil dari alam semesta mempunyai rahasia yang tidak bisa kita ketahui. Ada dunia-dunia lain di balik setiap sudut dimensi alam semesta. Bahkan di bumi sendiri ada beberapa alam yang tersembunyi. Alam jin juga ada di bumi. Mereka hidup berdampingan dengan kita tanpa kita sadari. Kehidupan bangsa jin itu menurut saya seperti sinyal internet.
Kita tidak pernah melihatnya, tapi keberadaan mereka bisa kita rasakan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa langit itu mempunyai 7 lapisan, maka pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak langsung memberi kita informasi bahwa langit itu tidak hanya satu, semesta tidak hanya satu, tetapi setidaknya semesta terbagi menjadi 7 lapisan. Semakin tinggi lapisannya, semakin luas ukurannya. Dan dunia yang kita tempati saat ini disebut sebagai langit terendah, langit paling bawah, yang berarti ukuran dan jangkauannya adalah paling kecil. Tetapi sampai saat ini pun kita tidak bisa menemukan ujung langit terendah yang kita tinggali saat ini. Kita bisa melihat dalam hadis dijelaskan bahwa langit yang 7 lapis langit, jika dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seperti 7 gelang yang dilemparkan di atas tanah yang luas. Dan kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dibandingkan dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tinggi, maka itu seperti 7 gelang yang dilemparkan di atas tanah yang luas. Jadi pada dasarnya susunan alam semesta yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala buat itu seperti segitiga terbalik. Semakin ke atas semakin besar dan semakin luas, sedangkan semakin ke bawah semakin kecil dan semakin rendah. Jika di bumi, dunia kita terbagi menjadi beberapa dimensi, termasuk dimensi jin dan dimensi manusia itu sendiri, maka di langit dimensi-dimensi itu lebih luas dan lebih kompleks. Dimensi malaikat adalah dimensi yang mendominasi isi langit, di mana setiap langit diisi oleh para malaikat yang sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Ada juga tempat-tempat tertentu yang tidak diketahui jumlahnya, tapi akses ke sana pernah dilalui oleh Rasulullah SAW saat beliau melakukan Isra dan Mi'raj, di mana setiap lapisan langit Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi dan para rasul terdahulu, serta para malaikat yang menjaga setiap sudut langit. Hingga Rasulullah SAW sampai di Sidratul Muntaha, alam puncak perbatasan akhir langit lapis ke-7. Dan di luar alam itu, bahkan Jibril pun tidak diizinkan naik lebih jauh. Di Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW menyaksikan 8 malaikat pemanggul arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung, yang ukurannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Beliau hanya pernah menggambarkan bahwa jarak antara daun telinga dan pundak itu setara dengan perjalanan 700 tahun. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan besarnya malaikat pemanggul arsy itu jarak antara daun telinga dengan pundaknya adalah perjalanan selama 700 tahun. Bisa jadi 700 tahun perjalanan yang setara dengan perjalanan Isra Mi'raj, dengan kecepatan di atas kecepatan waktu, di atas kecepatan cahaya. Maka mohon maaf Hafizan semua jika video kali ini menguras pikiran Anda, sebab kita semua sama, saya dan Anda semua sama. Akal kita dan pikiran kita itu ada batasnya. Segala penjelasan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah semuanya ada akses ilmiah dan bisa difahami dengan sains. Namun terkadang ada orang-orang yang menganggap sains itu lebih tinggi daripada wahyu, padahal sebaliknya, tidak semua hal bisa dijelaskan oleh sains, tapi bisa dijelaskan oleh wahyu. Wallahu a'lam bishawab.